Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama ya. Pada kesempatan kali ini saya mau review ulang untuk bahan bonsai jenis waru Taiwan ya. 1 tahun yang lalu sudah saya update pertama kali saya tanam. Teman-teman nanti bisa simak pas penanaman awal sudah saya update untuk teman-teman, bisa simak di bawah deskripsi, nanti saya lampirkan linknya. Ini sudah sebesar kurang lebih sekitar 40 ya diameternya. Terus 6 bulan yang lalu saya lakukan untuk cara membuat ngepen pada bahan bonsai. Ini masih tertanam di lahan ground ya, di kebun. Terus saya lakukan pecah batang juga. Kita langsung lihat ya nanti seperti apa kondisinya. Saya mau melakukan tahap lanjutan, saya mau cek dulu seperti apa bahannya. Kita langsung saja mendekat ya untuk ke bahannya langsung. Ya, oke, ini dia teman-teman. Untuk kondisi saat ini setelah 1 tahun yang lalu saya tanam, terus saya lakukan pecah akar. Ini rencana nanti saya mau bikin jumbo ya, karena saya sangat ekstrim sekali saya lakukan pecah. Kemudian trik teknik pembuatan alur saya sudah berbagi untuk teman-teman juga. Nanti teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi atau bisa langsung tanya-tanya ke nomor WA saya, nanti saya lampirkan nomor WA saya di bawah deskripsi. Sudah mulai nampak ada perkembangan ya, penutupan kambium sudah jalan. Saya mau sedikit ini nanti melakukan membuka ruang di atas untuk nanti biar cabang-cabang yang nanti mau saya pakai ke depannya biar cepat pertumbuhannya. Terus nanti akan saya lakukan juga untuk pelebaran dinding ground, karena di sini dinding groundnya kecil sekali ya. Ini potongan karpetnya, diameternya ini panjang karpet saya potong 2,20 meter. Nah, untuk ketinggian saya pakai 30, terus besar batang sekian untuk memaksimalkan agar nanti pecahan akar ini cepat menutup. Mungkin tidak mampu ya, toh walaupun akar di bawah sudah ke tanah. Nah, kita lihat untuk bahan ini dari sebelah sana ya, coba ya. Oke, ini dia ya untuk bahannya dari sebelah sini. Kita lihat pecahan akar untuk tulang tengahnya belum menutup sempurna. Saya tidak berani banyak untuk melakukan untuk nanti pengurangan akar ataupun pres akar, karena apa, saya mau memaksimalkan batang ini menjadi lebih berkarakter, terlihat kesan tuanya tidak terlalu seperti dibikin sentuhan tangan ya. Toh walaupun pada awalnya kita membuat karakter tua dengan cara pelukaan pemahatan. Kita lihat sedikit mendekat untuk karakter seperti ini ya. Oke, seperti ini masih terlihat ya untuk karakter campur tangan untuk manusianya. Nah, terlihat. Nanti akan saya tunjukkan dulu pertama seperti ini juga, terus sekarang sudah lumayan karena kita menunggu proses untuk membuat karakter batang menjadi maksimal dan tua, baru kita nolkan. Ini akan lebih maksimal. Kalau seperti ini langsung kita nolkan, karakter ini tetap akan begini terus ya. Oke, saya mau langsung untuk melakukan proses awal untuk mengurangi cabang di atas, tetapi dengan satu catatan, los pucuknya masih ya. Bertujuan saya ingin nanti cabang-cabang yang di atas ini tidak terhalang oleh sinar matahari untuk dari cabang-cabang yang di atas di sini. Masih los pucuk ya, sampai di atas.
Oke teman-teman, sementara ini saya proses ada beberapa pengurangan akar. Nanti saya ada alasannya, walaupun tadi di depan saya berbicara tidak akan mengurangi akar sedikit pun ya. Oke, sebelum kita membahas untuk pengurangan akar, ini sangat penting ya untuk pengurangan akar. Awal saya membuat gerakan di sini, nanti insya Allah ke depan mukanya dari sebelah sini ya. Di sini tadi saya lakukan sedikit V, saya ikat pakai tali rapiah, saya pakai pengaman karpet untuk tulang pada batang ini lebih aman. Tadi ada sedikit pecah, mengelupas ya kulitnya. Saya bungkus pakai aluminium foil. Tentunya di video saya sebelumnya sudah pernah saya update ya. Untuk mempercepat kambium jalan menutup, kita bungkus pakai aluminium foil. Untuk yang satu lagi ya teman-teman, di sini saya ada beberapa pengurangan akar. Saya akan berikan contoh untuk kenapa ini akar saya kurangi. Oke, kita berharap nanti tentunya untuk pecahan seperti ini kita pengennya menutup cepat ya. Nah, seperti pada contoh ini tadi sedikit terlambat ya. Ini tadi akarnya ada di bawah sini. Nah, seharusnya kalau kita tidak terlambat, kita potong sejak awal. Akar sebesar ini sudah untuk membantu pertumbuhan penutupan kambiumnya. Makanya mengganggu sekali saya potong biar asupan nutrisi tidak terganggu untuk penutupan kambium. Dan juga tadi banyak sekali akar-akar yang kecil-kecil di atas pecahan ya. Nah, contohnya saya ambilkan untuk seperti ini ya, saya berikan contoh. Nah, di sini ada akar ya, seperti ini. Kita harus buang ya. Karena apa? Kalau kita tidak buang ini nanti akan over, karena ini tidak luka ya. Sedangkan yang luka di sini. Kalau ini kita buang, otomatis asupan nutrisi full dari akar yang dominan di sini akan membantu daripada penutupan bekas luka ataupun tulang ini akan cepat menutup kambiumnya, karena asupan nutrisi tidak terbagi-bagi pada akar di atas pecahan. Nah, intinya kalau ada akar di atas pecahan, dari posisi sini nyampe ke atas ada akar, kita buang. Kalau dari sini di belakangnya dari pecahan kita tidak buang, tidak apa-apa ya, dia akan membantu untuk penutupan kambium ini. Dan satu lagi ya teman-teman, ini untuk pengganjal ini saya pasang lagi, tapi ingat ya teman-teman, kita selalu kontrol ya, kita selalu cek apabila kambium sudah kira-kira mau jalan sekian, kita lakukan untuk pengganjal ini, kita agak sedikit geser ke sini. Nah, nanti kalau kambium sudah kira-kira kanan kiri sudah mau berdesakan, kira-kira sekian, kita lepas tidak apa-apa. Nanti dengan berjalannya waktu kambium dari sebelah kanan dan kiri menutup, dia akan membuka ini rongga sendiri ya. Saya pernah mencoba seperti ini, karena dia berusaha menutup bekas luka nyampe maksimal. Ini akan saya lakukan pelebaran dinding ground. Ini saya seperti ini semuanya ya, akar yang saya buang di atas pecahan keseluruhan ya. Apalagi kalau ada akar di bawah, tadi juga ada akar besar sekali di sini terlihat. Ini saya buang, nanti akan cepat untuk membantu pemulihan bekas pecah pada akar. Oke, saya akan melakukan untuk ini pelebaran dinding ground.
Oke sedulurku semua, selesai kali ini sudah saya lakukan proses tahap lanjutan buat bahan bonsai waru Taiwan. Ini nanti mungkin masih saya tunggu untuk besaran, dan nanti ke depan kita belum tahu ya. Nanti kita lihat kondisi untuk bahan ini nanti perkembangannya seperti apa. Dan ini saya lakukan, belum saya lakukan penimbunan full ya. Saya menunggu biar nanti untuk kambium ini jalan. Itu pertama. Kedua, untuk tulang ini biar tidak tertimbun tanah karena akan mengakibatkan busuk atau jamur ya. Nantikan terus untuk update perkembangan bahan bonsai waru Taiwan ini. Nanti akan selalu saya update untuk teman-teman semua untuk perkembangannya. Dari kami di channel Bonsai Gembong, kiranya cukup sekian dulu. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman juga yang mungkin komen-komen di bawah deskripsi tidak bisa saya tanggapi satu persatu, saya mohon maaf. Mungkin karena waktu juga keadaan ya. Cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.